justru kita punya kesempatan belajar hal-hal yang lain, sehingga itu tidak serta-merta selalu setiap ibadah harus diucapkan. Namun bagi gereja-gereja yang lain yang mengucapkannya tiap minggu, kita jangan menyalahkannya. Amin saudara. Tidak menyalahkan, mereka sedang melatih. Karena terkadang hanya saat itulah banyak orang melatih mulutnya untuk berkata-kata. Karena di rumah kan jarang berdoa nih. Bahkan tidak pernah mungkin berdoa. Jadi ketika di gereja dia melatih alat ucapnya untuk berkata. Nah, untuk itu saya berharap kita yang hadir pada pagi ini melatih diri sering-sering mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kebiasaan melakukan itu, maka muncullah keyakinan. Ketika tidak pernah melakukan, tidak muncul keyakinan bahwa itu akan berhasil. Maka semakin sering kita mengaku Yesus Tuhan kita, semakin tinggi keyakinan kepercayaan kita, maka semakin besar pula kuasa Tuhan berlaku atas diri kita sendiri. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, perhatikan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Untuk apa dibenarkan kalau nggak diselamatkan? Dan tidak mungkin diselamatkan kalau tidak dibenarkan dulu. Makanya itu satu paket. Jadi saudara berdoa, berkata-kata, dan percaya itu satu paket, jangan dipisah-pisahkan. Jadi kalau sampai ada dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi nggak bisa berdoa, saya masih ragu itu percaya apa tidak. Sebab tanda orang percaya pasti bisa ngomong. Contoh, kita percaya kalau di 75 sekarang ada dijual tanah 1 hektar dengan harga 2 juta. Kita percaya, kita akan ungkapkan itu kepada orang, mengajak orang-orang untuk membeli di sana. Karena kita sangat percaya, kita sudah mendengar, maka kita berani ngomong. Itu gambarannya saudara. Gak mungkin kita nggak ngomong kalau percaya. Gak cerita itu, nggak ada kamusnya itu, nggak ada rumusnya. Maka untuk itu saudara, di dalam meneguhkan kepercayaan kepada Kristus perlu orang-orang dibaptis sesuai dengan anjuran Tuhan. Dalam Lukas 3:3, kenapa perlu dibaptis? Supaya dosa kita diampuni. Maka dan inilah juga formula yang dipakai gereja-gereja karismatik Injil sepenuh, termasuk GSJA, menjadi formula ketika membaptis orang-orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun ada gereja lain berkata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ada lagi yang membuat itu. Ya oke, silakan saja. Tapi gereja Sidang Jemaat Allah mengambil ini jadi formula di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya kira penyampaian firman Tuhan demikian. Kita akan siap untuk turun ke air. Saya akan duluan masuk.